Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi. Wa taqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian Risalah Laduniyah Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, halaman 30. Faslun fi syarahin nafsi warruhil insani. Pasal ini menjelaskan tentang jiwa dan ruh insani. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan ilmu. Mari kita lanjutkan. I'lam annallaha ta'ala khalaqal insana min syai'aini mukhtalifaini ahaduhuma al-jismul mazlamul kasifud dakhilu tahtal kauni wal fasadul murakkabul mu'allafut turabi alladzi la yatimmu amruhu illa bi ghairihi wal akhar wan nafsul jawhariyul mufradul munirul mudrikul fa'ilu al muhrikul mutammimul lil alati wal ajsami. Ya'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala khalaqa, telah menciptakan al-insana, pada manusia. Insan berarti manusia yang memiliki dua kecenderungan, dua kerinduan. Kecenderungan yang dimaksud adalah pada yang takwa dan pada yang fujur, pada yang baik dan pada yang buruk, terhadap hal-hal yang positif maupun yang negatif. Dan lazim telah diketahui kebaikan juga ada yang positif, ada yang kebaikan ada yang aktif, ada yang pasif. Menolong itu kebaikan yang aktif, tidak menyakiti orang lain itu kebaikan yang pasif, ia juga baik pula. Menciptakan min syai'aini mukhtalifaini, dari dua hal atau dua unsur yang berbeda. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-jismul mazlam, sesuatu yang menerima ruh ya di sini. Jisim yang pekat, yang gelap ya. Al-kasif, yang kasif ini bisa bermakna tebal, pekat, masif, padat. Yang mana ia termasuk ad-dakhili tahta kauni, tahtal kaun, termasuk dalam kategori alam atau dunia, atau hal-hal yang diadakan ini. Jisim manusia itu juga fasad, rusak, murakkab, tersusun, al-mu'allaf at-turabi, yang terdiri juga dari unsur-unsur tanah. Kenapa? Karena yang kita konsumsi, yang kita minum, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita semuanya berasal dari tanah. Makanan, minuman, tempat tinggal, bahkan berpijak. Bahasa Indonesia cukup mewakili, saya kira, orang yang lupa asal-usulnya, kejadiannya, sejarahnya, masa lalunya, latar belakangnya lazim disebut dengan sebutan lupa diri atau tidak tahu diri, tidak tahu kepada nafasnya itu.
Alladzi la yutimmu amruhu illa bighairihi, yang tidak bisa sempurna menyempurnakan ya amrohu pada urusannya itu kecuali bighairihi, kecuali ia bersenyawa dengan yang lain. Kalau tadi unsur dimaknai, kalau syai' dimaknai unsur ya. Jisim ini tidak mungkin berguna, bermanfaat, beraktivitas, memiliki mobilitas atau sistem metabolismenya berlangsung kecuali bersenyawa dengan yang lain. Yang kedua, wal akhor, tadi ahad yang pertama, wal akhor yang kedua adalah an-nafsul jauhari. Unsur yang kedua itu apa? Jiwa substantif. Al-mufrad, al-munir, al-mudrik, al-fa'il. Tunggal, munir, menerangi, al-mudrik, mengenali, mengetahui, al-fa'il, ia juga bisa berbuat, al-muhrik, bergerak, al-mutammim, ia juga menyempurnakan, lil alat, terhadap sarana-sarana, wal ajsam, maupun orhan-orhan tubuh yang lain. Wallahu adapun Allah Ta'ala Maha Luhur ia rokkaba, telah menyusun al-jasada pada jasad, min ajza'il ghada, dari jus-jus, bahagian-bahagian dari nutrisi atau yang kita konsumsi itu, serta warobbahu bi ajza'ir roman, dan mengembangkannya dengan unsur-unsur atau jus-jus bahagian-bahagian yang mengandung tanah atau yang dari unsur tanah. Lantas wa mahada menyempurnakan atau menyusun juga Allah itu qaidatahu pada rangka-rangkanya atau dasar-dasarnya, serta wasawwa dan menata Allah itu arkanahu pada anggota-anggota tubuh manusia. Lantas wa ayyana atrofahu, dan memastikan pula Allah itu atrofahu pada fungsi, torof ini kan ujung, pada fungsi ujung pangkalnya. Apa organ tubuh yang punya ujung pangkal? Ya tangan, kaki, leher. Ini tahu sekali Fauzi, ujung pangkal paha misalnya, dia akrab sekali dengan bahasa itu tentunya. Wazaharo, dan menampakkan Allah jauharun nafas, pada jauharun nafas, pada substansi jiwa, min amrihi, dari kontrolnya, al-wahid, al-kamil, al-mukmil, al-mufid, yang tunggal, sempurna, menyempurnakan dan berdampak positif atau memberi manfaat. Kata beliau Al-Ghazali rahimahullah, wala a'ni, saya tidak memaknai bin nafsi, dengan jiwa ini, tidak memaknai dengan apa? Al-quwwata thalibata lil ghada. Saya tidak memaknai jiwa ini dengan daya konsumtif yang membutuhkan makan. Walal quwwatal muharrakah, juga bukan daya motorik lisyahwati, untuk dayat terhadap libido ya, wal ghadab, dan amarah atau temperamen. Tidak juga walal quwwatas sakinah, juga tidak juga kepada daya sakinati, walal quwwatas sakinah, sakinata fil qalbi, daya mengenai ketenangan atau stabilitas temperatur batin, al-mulidati, yang merangsang lil hayati, pada kehidupan, wal mubarrizati lil hissi, juga memicu adrenalin atau perasaan atau semangat, wal harokah, dan aktivitas, minal kolbi, dari hati itu, ila jamil a'dha, pada seluruh anggota badan. Anda mungkin agak kaget dengan narasi seperti ini, khas ya. Ini khas abad ke-6 Hijriah atau ke-5 dan ke-6 Hijriah, juga khasnya Imam Ghazali. Kita berusaha menerjemahkannya yang na'ala shawab ya, yang paling mendekati untuk dipahami. Kemudian fa inna hadhil quwa, karena sungguhnya kekuatan atau daya ini itu sama ruhan hayawanian, sebagai jiwa hewani.
Wal his wal harokah, sedangkan al his adapun his ini juga bisa bermakna rasa atau emosi, wal harokah dan gerak, wasyahwat dan syahwat, wal ghadab dan amarah tadi syahwat libido ya diartikan. Ialah termasuk min jundihi, termasuk dari tentaranya atau serdadunya, termasuk dari mobilitas. Mobilitasnya apa? Ruh hewani atau jiwa binatang, jiwa hewani yang ada dalam diri kita. Boleh juga dimaknai jiwa atau unsur-unsur instinktif dalam diri kita. Memakan, kemudian berteduh kalau kepanasan, kemudian berebut, dan sebagainya ya. Ini binatang banget lah ya. Watil kalku watut thalibatu lil ghada, adapun daya konsumtif, thalibah kan mencari ghada makanan. Daya konsumtif itu as-sakinatu yang ada atau yang bersemayam fil kabadi di dada. Dahulu saya pernah menyampaikan mengenai cakra dalam diri manusia, ada 7 cakra ya. Ada cakra swadhisthana, ada cakra muladhara, ada cakra ahata. Waktu itu sudah di dalam tradisi India, dalam tradisi Cina itu disebut qi atau energi ya. Nanti ada yin dan yang, ada unsur panas, unsur dingin, unsur baik dan unsur yang buruk ya. Anasir, unsur juga bahasa Arab. Di hati, di dada ya, bitasarruf dengan gerak bebas atau kehendak, ya bitasarruf dengan kebebasan. Yuqalu dikatakanlah terhadap tilkal quwwah atau libah tadi itu, daya potensi yang demikian disebut ruh tabi'i, ruhan tabi'iyan. Apa itu? Ya tabiat, watak dasariah kita, alami, natur atau nature kita memang sedemikian itu. Wal hadam tunduk, wadafu menolak, min sifatiha, adapun tunduk dan menolak, tunduk atau memberontak, sepakat atau tidak sepakat, min sifatiha ialah bahagian dari sifat-sifatnya. Sudah terang kalau begitu. Memang demikianlah manusia ya. Kemudian wal quwwatul musawwaratu wal muwalladatu wan namiyatu. Nah, sekarang daya musawwarah. Apa yang pas maknanya? Ya, imajiner ya, imajinatif. Ya, imajinatif ya. Kemudian yang melahirkan. Wan namiyah, nama ini zakat itu maknanya nama. Apa artinya? Tumbuh. Wan namiyah itu dan yang tumbuh. Serta wabaqiyul quwwati dan daya-daya atau potensi-potensi yang lain, al-muntabi'atu yang menjadi watak manusia, kulluha seluruhnya adalah khaddamun lil jasad, ya, pelayan bagi jasad ini. Sementara itu wal jasadu, adapun jasad, khadimur ruh adalah pelayan dari ruhul hayawani. Kalau tidak salah di Ibnu Sina juga dipaparkan ini ya. Karena memang Ibnu Sina kita tahu sebelum Al-Ghazali. Sebenarnya Ibnu Sina, Al-Farabi itu hemat saya, mereka jauh lebih cerdas daripada Imam Ghazali itu. Inteleknya ya. Al-Farabi ini begawan, pendekar ya, dalam pengetahuan, dalam filsafat. Beliau berbicara dalam 70 bahasa. Nulis setidaknya dalam 5 bahasa. Kalau Imam Ghazali mungkin cuma 2 saja, bahasa Arab dan bahasa Persia. Yang kita tahu. Makanya 2 orang itu nama besar. Tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa pandangan Al-Ghazali ini
menubuh atau menjadi tradisi, menjadi budaya, mutahadir menjadi hadoroh, menjadi peradaban. Tentu ini aspek spiritualitas yang pandangan sementara ilmuwan. Salah satunya saya sendiri. Ya kita kan ilmuwan juga kan, di antara ilmuwan-ilmuwan yang lain. Gitu. Daripada Iqbal, ilmuwannya Gus siapa itu? Jelas bukan ilmuwan, itu bukan. Yang baca Quran saja ngawur itu ya, apalagi menerjemahkannya itu. Tapi enggak apa-apa, Ramadan ini bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan untuk mencaci, tapi sikap kita pada kesalahan itu harus tegas. Nah, itu hanya urusan sikap saja sebenarnya. Kalau salah ya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian li'annahu, karena sungguhnya jasad itu yakbalul quwa anhu, menerima kekuatan darinya, dari ruh rohaniah, ruh hayawani tadi. Wa ya'malu, dan berbuat, bertindak bihasbi tahrikihi, ya menurut motoriknya, menurut ya motorik lah, boleh kita katakan demikian ya. Ini sebenarnya psikomotorik ini bahasanya Benjamin S. Bloom. Kita sering mengacu itu dalam teori apa? Apa Benjamin S. Bloom ini? Teori yang afektif, kemudian apa lagi? Afektif, apalagi psikomotorik dan kognitif. Teori apa namanya itu? Teori taksonomi. Ya. Sebenarnya nggak usah ke Bloom ya. Di Indonesia kita sudah punya nama yang menurut saya lebih pas untuk karakter kita, watak kita sebagai bangsa Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Itu menurut saya lebih keren dan lebih pas untuk kita bangsa Indonesia. Tapi ya itulah, kadang kita intelek itu kalau mengutip dari barat gitu. Namun demikian, ya kita tetap mengambil dari mereka yang baik ya. Sama juga pernah kita ulas dalam sejarah poststrukturalisme atau postmodernisme, bahwa posmo ini coraknya menggugat modernitas barat. Nah, kita ini belum pernah modern, apanya yang digugat? Adapun lalu kita menggugat tradisi kita sendiri, itu pun pakai cara barat. Kadang kita belajar filsafat timur, terutama filsafat India dan Cina, itu pun juga dengan cara barat. Termasuk buku apa itu yang sempat rame kan, buku Filsafat Timur, Petualangan Menuju Gembel Paripurna, yang begitu kan? Itu juga ditulis dengan cara barat, dengan perspektif barat. Meskipun nanti di bahagian akhir itu ada pandangan pribadi penulisnya yang keren menurut saya. Kalau tidak setuju silakan dibantah buku itu ya kan? Ditulis dengan buku yang sama. Ada dosennya di sini. Nah, itu dia. Maksud saya begini. Memang kita tahu filsafat Cina itu dari para sinolog, ahli tentang Cina. Sinologi, ilmu tentang peradaban Cina. Para sinolog itu rata-rata dari barat. Demikian pula para indolog, ahli India, itu juga rata lazimnya kebanyakan juga dari barat. Apa salah? Tentu tidak, mempelajari dengan cara mereka. Cuma alangkah wow-nya kalau kita menggali kearifan kita sendiri. Kalau leluhur kita bukan para filosof, tidak mungkin ada prasasti, ada peradaban, ada kebudayaan, ada kerajaan-kerajaan besar, negara-negara adidaya seperti Sriwijaya, Majapahit, Kertanegara. Itu semua negara adidaya. Tentu saja Singosari juga. Masa Singosari tidak disebut ya kan?
Singosari. Dan Ken Aroknya ada di sini ya. Tetapi yang saya maksud, kata beliau, wa inna ma'akni bin nafas, yang saya maksud dengan jiwa itu apa sih? Zalikal jauhar al-kamil al-farad alladzi laisa min sya'nihi illa tadzakur. Apa sih yang saya sebut jiwa itu apa? Adalah esensi yang paripurna al-farad tunggal. Jauhar farad ini apa sih? Dalam kalau dalam filsafat ya, kadang juga dimaknai atom. Atau kalau kita buka di kamus itu allazi la yutajazza, yang tidak bisa dijuskan lagi, yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kemudian wala yaqbalul inqisam, tidak menerima atau tidak bisa dipecah-pecah, diklasifikasi lagi, dibikin kismun atau non fakultatif. Sehingga jauhar farad itu juga ghairu syakali wa ghairu arodi. Ya, tidak berbentuk, tidak ada gejala-gejalanya, enggak ada tindakan-tindakan eksternalnya, namanya juga jauhar ya. Alladzi laisa min sya'nihi illa tadzakur. Yang kegiatannya semata-mata hanya berzikir. Alladzi laisa, kalau pakai standarnya Iqbal begini, alladzi yang laisa tidak ada min sya'nihi dari kegiatannya ya. Keberadaannya illa tadzakur, hanya berzikir saja. Boleh, enggak apa-apa pakai bahasa Iqbal begitu. Takut disalahkan ya. Betul Ustaz ya? Itu disalahkan. Salah itu. Ya sudah salah. Wa tahaffuz menghafal, tafakkur berpikir, tamyiz membedakan, wa ru'yah dan memiliki daya pertimbangan. Wa yaqbalu jami'al ulum, dan serta menerima apa kemarin bahasanya itu? Jami'al ulum pada semua ilmu apa? Menerima semua ilmu. Reseptif ya, reseptif. Receive itu menerima. Itu juga bahasa kulon itu, tapi enggak apa-apa kita pakai lah. Wala yamilu min qabulis suar, juga tidak bosan, tidak pernah jenuh dia ya menerima min qabulis suwaril mujarradatil mu'arrati. Bentuk-bentuk, forma-forma yang bebas, terbebas, independen. Ma'arrot ini maknanya makna sebenarnya telanjang Habib ya, sorry ya. Atau tidak terdiri dari. Bagaimana yang pas itu? Anil mawad, dari materi-materi ya. Coba saja kita artikan satu persatu dulu. Gimana? Suara mujarradat bentuk murni. Ya, bentuk murni. Ya, heliomorfisme itu ya. Min qabulis suari, forma. Oh iya, form tadi. Forma kan suar ya. Jadi ma'arrad itu maknanya tidak ada sehelai baju pun, benang, telanjang, atau tidak terdiri dari. Anil mawad, dari materi-materi. Ya, bentuk murni itu lebih gampang itu. Forma saja untuk membedakan dari bentuk ya. Karena bentuk ini kita seringkali, kalau saya katakan bentuk, selalu pikiran kita itu segera geometris. Kotak atau segitiga. Kalau falah, kotak atau katok itu. Karena katok segitiga. Loh, kenapa Nur? Santai. Nggak siap di forum ilmiah ini. Iya. Segitiga, triangle. Itu makanya kita pakai bahasa forma ya. Bahasanya Aristoteles tadi itu, heliomorfisme itu. Forma bentuk, tapi itu di pikiran. Khayali itu bukan bentuk ini kotak segitiga berbentuk kerucut misalnya, melintir spiral misalnya, pegas jangan spiral, seperti pegas per ya, tahu ya pegas ya, shock gitu loh di motor itu loh. Nah yang begitu itu bukan bentuk seperti itu yang dimaksud. Memang ngaji ini sebenarnya Anda harus punya perangkat filsafat. Minimal lah pernah belajar filsafat Yunani. Kalau sudah belajar ngajar filsafat Timur kayak Ustadz Blante ini ya sudah. Loh,
Apalagi Ustadz Yani, kesedihan saja ada bentuknya katanya. Apa? Dia bisa dibikin bentuknya. Iya, kesedihan itu berbentuk apa? Seperti rembulan yang kuyup dengan air matanya mana? Singosari sana itu. Ya. Singoedan. Wahadzal jauhar ra'isul arwah. Ya, substansi ini, jauhar ini adalah ya pemimpin dari jiwa-jiwa atau daya-daya yang dimaksud tadi itu. Wa amirul quwa, dan pemimpin dari daya atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Walkul, semua itu yakhdimunahu, melayanihu kepada kepada jauhar. Wayam tasiluna, dan mematuhi amrohu pada perintahnya jauhar. Walin nafsi, dan dalam konteks atau pembahasan tentang jiwa akni, ya penjelasan saya atau yang saya maksudkan begitu, hadzal jauhar inda kulli qaulin ismun khos. Dalam semuanya itu ya, semua pandangan itu ada nama-nama tersendiri. Misalnya fal hukama, adapun para hakim, para filosof, yusammuna hadzal jauhar an-nafsun natiqah, menamai jauhar ini, substansi ini dengan nafsun natiqah. Ini boleh dimaknai jiwa insani, boleh dimaknai jiwa yang rasional, yang berpikir itu. Karena sebenarnya natiqah ini maknanya berkata. Berkata, tetapi perkataannya dari pemikiran yang rasional. Sehingga begini, bagi para linguis, pakar bahasa, orang Arab itu apa sih? Hum an-natiquna bid-dod. Mereka yang mengucapkan dengan fasih huruf dod. Huruf dod itu satu-satunya ya. Nggak ada di bahasa manapun. Kalau a, alif, ba, ja, d, zai, apalagi shin, ada di bahasa yang lain. Bahasa Yunani itu lebih mirip bahasa Arab, tapi dot satu-satunya. Maka Kanjeng Nabi disebut orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot, itu paling angel itu. Bagaimana ya? Apa ada yang meledak di sana ya kan? Sulit mengucapkan itu. Jadi apa tadi, orang Arab adalah hum an-natiquna bid-dot, mereka yang berkata. Tapi maknanya bukan hanya berkata, juga berpikir. Berpikir. Atau begini soal jauhar tadi ya. Misalnya begini. Telah datang ke pesantren luhur ini jauharur rijal. Apa substansi laki-laki? Maknanya bukan itu, adalah orang terbaik. Maknanya jauharur rijal adalah khairur rijal. Nah, ya itu. Oh, nama anaknya. Apa anaknya yang sudah dibuang? Makanya orang-orang dari mana? Kenapa sih Kanjeng Nabi itu disebut wasultanuhu bisyam? Kenapa? Ya, kita bacakan di bak itu kan? Ada yang bisa jawab? Kenapa kerajaannya Nabi di Syam? Kenapa? Baik, saya kasih satu clue, satu bocoran sedikit. Nabi pernah berdagang ke sana. Iya kan? Apa kerajaan bisnisnya? Ketika Nabi masih kecil ikut berdagang 9-12 tahun ya. Orang-orang Syam itu sudah mengatakan, orang ini terutama pendeta ya, mau macam-macam yang didapati di sana itu. Lalu ada pohon di mana para nabi pernah bersandar di sana, berteduh di sana. Anak ini jauharul jawahir. Apa maknanya itu? Substansi paling substansial atau orang terbaik. Maknanya khairul bariyah. Jauharul apa? Jawahir. Tulis sendiri. Saya sedang malas nulis lah pokoknya. Sendiri. Salah sendiri nggak belajar bahasa Arab gitu. Betul nggak itu Mas Nidom ya? Salah sendiri kan. Apalagi yang sudah ngaku sarjana. Kalau Heri buat bungkus kacang, itu apa? Bungkus paket Iqbal ya. Kan mending buku dipajangan ya. Coba ijazahnya Fauzi itu. Apa itu kok mengotori pemandangan ya kan? Bukan sekolahnya ya, bukan alma maternya bukan. Ya, jangan salah paham. Namanya itu loh, nama Ahmad Fauzinya itu. Apa itu kan?
Jadi yang dimaksud jauhar substansi. Orang Arab itu katakan jauhar rijal adalah apa tadi? Orang terbaik, khairur rijal. Kanjeng Nabi itu sejak kecil ya, setelah pengakuan itu pendeta itu ngaku, apa ada di matanya itu warna hitam macam-macam ya yang duduk. Ini anak kecil ini Nabi ini, kata pendeta. Dia siapa namanya? Buhairo ya, ada kanisah itu gereja. Apa namanya? Kuil saja. Kanisah itu Buhairo dikasih pagar, ada pohon rindang di situ yang kalau Nabi yang duduk, pohon itu langsung menaungi, langsung meneduhi. Kalau bukan Nabi enggak. Maka kata Buhairo itu, ini bocah ini pasti Nabi katanya. Mana orang tuanya ini katanya. Terus mana anak ini pasti Nabi. Terus kata pamannya, maaf ya, pamannya Abu Thalib itu, ini anak saya. Bukan, kata Buhairo, bukan itu. Enggak, ini anak saya, bukan. Betapa ruginya anak ini punya bapak macam kamu katanya. Bukan ini katanya. Ya sudah, ini ponakan saya. Ya gitu dong katanya. Karena Nabi akhir zaman pasti yatim. Buhairo itu tahu itu, pendeta itu. Ciri-cirinya itu. Udah katakan ini jauharul jawahir. Bocah ini loh ya. Kamu lindungi dia dari orang-orang Yahudi atau orang-orang bangsa kamu. Kamu tutupi identitasnya supaya tidak dibunuh nanti anak ini. Nah, karena Buhairo tahu ya. Itu ada di Barzanji. Kita baca Barzanji itu. Nah, sekali dibaca dengan maknanya, dengan artinya. Supaya bertambah ya kecintaan kita pada Nabi. Kalau sudah cinta ke Nabi, Singosari lalu sepele, lalu remeh. Nah, padahal Singosari bukan sekarang loh Habib ya. Kalau sekarang kan kecamatan, ya kan. Singosari dulu negara itu. Negara loh remeh itu kan. Kecil lalu remeh pokoknya. Apalah kayak gundu kelereng itu ya. Tendang-tendang saja itu ya. Baik. Walhasil tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang seperti jauhar, tidak ada yang seperti Nabi lah kalau dicontohkan kepada tadi. Kemudian para hukama, para filosof maknai itu an-nafsun natiqah, ya itu jiwa insani, jiwa rasional, kemudian apa yang berpikir terserah. Al-Quran yusmihi an-nafsul mutmainnah, sementara Al-Quran menamainya dengan jiwa mutmainnah, yang tenang, yang kokoh, yang ya muayyadah, yang kuat, yang kokoh ya. Waruhul amri, karena ruh perkaranya Tuhan tadi ya. Oh ya, nanti Wasultanuhu Bisam cari sendiri itu. Itu urusannya besok siapa Kang Santri itu? Ya? Oh iya, supaya mencari itu. Pusing-pusing nyarinya di mana, biarin saja gitu kan. Itu bisa kita dapati di buku-buku sejarah banyak gitu. Kemudian saya senang membaca buku-buku sejarah itu. Kalau membaca buku sejarah biasanya itu saya membaca fast reading. Tapi kalau membaca tasawuf itu buku paling slow reading gitu. Paling slow pol itu. Kalau filsafat masih agak pertengahan itu. Buku-buku yang lain. Itu kita baca, lalu dihayati, kadang dibawa tidur, bangun tidur, diingat-ingat lagi itu. Baru nanti kadang dibukakan oleh Allah itu ya. Sedikit-sedikit itu ya. Ini apa begini maksudnya? Apa? Lalu kita cari dalam hidup itu bagaimana. Karena mukasyafahnya pedagang ya dengan memamerkan itu ya. Seperti yang di video apa itu? Menggugat apa? Menggugat puasa. Ngapa? Puasa mau diapain puasa? Ya. Mbok ya dijalani saja ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu kreativitas juga. Keren itu, saya tadi mendengar itu ya, lamat-lamat itu. Sayup-sayup saya dengar itu. Jadi teknik berdagang itu dia pasang-pasang sendiri. Dia komen-komen sendiri. Lalu komentarnya dia balas sendiri juga. Nah, itu keren sekali gitu itu.
Saya langsung menyukai, like gitu ya. Bukan isinya atau komentarnya, bukan caranya itu loh. Itu belum pernah terpikirkan itu. Sudah beli buku itu Kak, beli lagi biar barokah katanya. Sudah beli Min katanya. Mungkin Pak Imin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para mutasawwifah, para sufi, para mistikus menamainya dengan kolbun atau kalbu. Kalbu ini sekarang jadi bahasa Indonesia, kalbu. Tapi pakai K. Kalbu ya, bukan kaf ya, K. Kalbu itu bahasa Indonesia. Orang yang enggak asing. Nah ya. Ikan. Wal khilafu fil asamiyi, adapun perselisihan, perbedaan fil asamiyi dalam nomenklatur, dalam penamaan, wal makna, padahal wal makna adapun maknanya wahid ialah satu, la khilafa fihi. Ya namanya boleh macam-macam tapi nomenklatur penyebutan. Tetapi maknanya satu juga, tidak ada perbedaan kok. Fal qalbu war ruh indana wal mutmainnatu kulluha asami yun nafsin natiqah. Hati, ruh atau jiwa tadi indana dalam perspektif kami, dalam hemat kami, wal mutmainnah seluruhnya itu merupakan nama-nama dari jiwa natiqah tadi, jiwa rasional atau jiwa insani. Wa nafsun natiqah yal jauharul hayy, itu substansi yang hidup, al-fa'al al-mudrik, aktif, kemudian mengenali atau mengetahui. Kemudian wahai suma naqulur ruhul mutlaq, baik kita mengatakan itu sebagai ar-ruhul mutlaq, pada ruh mutlak atau hati. Fa inna ma na'ni, sungguhnya kami menghendaki bihi dengan jauhar tadi itu ya. Hadzal jauhar pada jauhar ini yang dimaksud adalah apa? Natiqah, nafsun natiqah itu. Wal mutasawwifah, sementara para sufi, para mutasawwifin yusammuna ruha al hayawani nafsan, menamai ruh hewani itu sebagai nafsu. Ini bukan diri, bukan jiwa. Wasyar'u, adapun syara' warada bidzalika, juga ambil bahagian bidzalika dengan wacana tersebut di atas. Faqala, ada hadis dari Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ini dari riwayat Imam Baihaqi, hadis yang ke-343 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu? A'da aduwika nafsuka. Musuh paling berbahaya, paling mematikan, ya dirimu sendiri adalah nafsuka, dirimu sendiri. Musuh terhebat, paling kuat lah. Makanya ketika pulang dari perang Badar itu baru selesai, Kanjeng Nabi SAW bersabda bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja merampungkan, menyelesaikan, menuntaskan perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Itu para sahabat kaget, ini adakah perang yang lebih hebat dari ini? 313 melawan 1000. Ada yang katakan 1020 ya. 1000 lebih lah pokoknya. Adakah yang lebih hebat dari dengan persenjataan tidak seimbang? Ya, beliau menjawab, "Wa ma jihadul akbar ya Rasul?" Para sahabat bertanya, radhiyallahu anhum, Nabi menjawab, "Jihadun nafas, perang melawan diri sendiri. Perang melawan ego, melawan nafsu." Namun demikian Kanjeng Nabi, wa atlaqo syari, atlaqo ini bisa menetapkan, bisa membebaskan maknanya. Membebaskan asyari, siapa Kanjeng Nabi? Isman nafas, pada namanya nafsu itu, jiwa itu. Bal akada, kan tetapi beliau memperkuat hak kepada nafsu natiqah itu, jiwa rasional atau jiwa insani tadi itu. Bi'idhofah, dengan satu sisipan. Faqala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, nafsukal lati baina janbaika, ya nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu, lambung kanan. Berarti di sini ya. Yang sering bergejolak, menggelegak, marah, yang pokoknya inti atau pusat, epicentrum dari kehendak-kehendak.
Wa inna ma asyara bihadzi bil lafdhah, dan sungguhnya memberi isyarat kode bihadzi lafdhah ilal quwwati syahwani. Yang dimaksud itu apa sih dengan redaksi ini apa? Yakni daya syahwat dan ghadab. Ya libido, syahwat dan ghadab. Ghadab ini ya emosi, tapi bukan emosi perasaan, temperamental, amarah. Fa inna ma yan ba'isani 'anil qalbi, karena keduanya itu muncul 'anil qalbi dari hati, al-waqif yang berada atau mengendap bainal janbaini, berada atau mengendap dalam dua lambung tadi itu. Fa idza arafta, bila mana telah mengetahui kamu farqal asami, perbedaan nama-nama tersebut, fa'lam, ketahuilah innal bahitsin, sesungguhnya para expert, para ahli, para pakar yu'abbiruna, menguraikan an hadzal jauhar, dari jauhar ini, esensi atau substansi ini, an-nafis, yang penting, bi'ibaratin mukhtalifatin, dengan istilah-istilah teknis yang berbeda-beda. Bi'ibaratin mukhtalifatin, dengan ibarat atau istilah-istilah teknis yang berbeda-beda. Ini pemanis saja sebenarnya, karena nanti kalian ketik lalu diterjemahkan, ya kan? Nah, tujuannya itu, dan dijual. Sebelum saya ngomong dia sudah baru ngaji, jualan katanya. Jualan kitab, selesai diterjemahkan, jualan lagi itu. Cetakan pertama, padahal cuma 2 buku, Juli. Ya. Cetakan kedua, sama bulan Juli juga itu. Hanya minggu keberapa itu ya. Walhasil itu dalam setahun sudah cetakan ke-24 itu. Karena sebulan dicetak 2 kali, yang pesen cuma 2. Wa yarawna fiha, dan memandang mereka semua, maksudnya bahitsin, para pembahas, para ahli, para pakar, para expert itu, fiha dalam konteks Jauhar Natiqah tadi itu, aro'an wiqah. Oh, mutafawitah. Apa artinya? Tafawud. Pandangan yang beragam. Oh, saya kira qab ya. Kalau qab ittifaq, pandangan yang cocok, yang koheren. Ya, pandangan yang beragam. Perspektif yang berbeda-beda, yang beragam. Wal mutakallimun, adapun para teolog, al-ma'rufuna. Ini kita artikan begini nih. Wal mutakallimun al-ma'rufun, para teolog pilih tanding. Ya, para teolog terkenal lah, populer. Yang terkenal dengan apa? Bi'ilmil jadal. Para teolog pilih tanding dengan perdebatan mereka. Ya, itu pokoknya redaksinya al-mutakallimun al-ma'rufuna bi'ilmil jadal. Para teolog pilih tanding itu saja. Pilih tanding itu tidak menyerah sebelum perang dulu. Ya'udduna, menganggap an-nafsa, pada jiwa tadi, jisman, sebagai jisim. Wa yaquluna, dan berkata mereka, innahu jismun latif. Bahwasanya jauhar itu adalah jismun latif. Jisim yang soft ya, yang lunak, yang lembut. Bi'izai hadzal jismil kathif, dengan mengesampingkan jisim yang pekat, yang tebal, yang rimbun. Makna Jawanya ketel belantik ya. Yang lebat, yang tebal, yang padat, yang masif, yang rimbun. Malah yarona, tidak mandang mereka al-farqa, pada perbedaan bainar ruh wal jasad. Nah, tidak ada perbedaan. Illa bil latafah wal kasafah. Kecuali yang satu halus, ruh, jasad itu, yang satu padat atau kasar atau tebal. Wa'duhum, dan sebagian dari mereka, mutakallimun atau ulama itu, ya'uddur ruh, mengira, menganggap ruh pada ruh itu ardon, arad sebagai arad.
lawan katanya jauhar ya. Arad. Bisa berbentuk perilaku, boleh juga dimaknai aksiden, bisa gejala. Ya, sakit apa gejalanya itu aradnya ya. Pokoknya yang non jauhar. Ada teman kita ya, Jauhar Fuadi itu ya. Berarti bukan arad itu. Kemudian wa ba'dul atibba, sebahagian dokter yamilu cenderung ila hadzal qaul, pada pandangan ini atau pendapat ini. Wa ba'duhum, sebagian dari mereka, bagian dari ulama lah ya. Sebagian dari atibba ya. Oh ya. Yarawna, yaro, betul, karena ba'at ini satu ya. Yaro memandang atau menganggap ad-damma pada darah, ruhan sebagai ruh, wa kullum, dan mereka semua qana'u, menerima, ialah menerima biqusuri nazrihim, karena keterbatasan pandangan mereka. Kebodohan ya. Oh, itu kebodohan maksudnya. Keterbatasan pandangan mereka. Oh ya. Kusur ini kan pendek kan. Kita dimaknai keterbatasan pandangan loh ya. Dengan apa? PA ya kan, pendek akal. Karena pendek akal. Ya, kebodohan enggak apa-apa. Tadi bahasanya sudah diperhalus ya. Ala takhayyulihim wa ma talabu, ya terhadap imajinasi mereka sendiri, wa ma talabu, dan tidak mau belajar atau tidak mau mencari tahu. Al-qismus salis. Wa alam annal aqsam as-salasah, ada 3 bahagian dalam pembahasan ini yang penting. Baik, sebelum kita lanjutkan ya. Tapi kelihatannya tadi sudah. Ya, kita teruskan saja dulu. Al-jismu wal arad wal jauhar. Jisim, arad, jauhar. Ya? Oh ya, wal jauhar farad. Tadi sudah kita maknai ya. Jauhar farad ini kalau di biologi atau sains lah ya, kadang dimaknai molekul. Berarti molekul ini cenderung ke kimia ya. Kadang dimaknai atom. Molekul itu fisika, atom itu kimia ya. Atau bagian terkecil. Atom bahasa Arab yang lain juga dzarrah. Atom ya. Juga dzarrah ini juga sekarang maknanya nuklir, bahkan yang lebih kecil lagi. Atom juga Nawawi. Di samping Nawa juga kampungnya Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi di Damaskus. Kumbulah dzarrah, bom atom. Jisim, arad, dan jauhar farad. Jauharul farad. Farruh, adapun jiwa al-hayawani, ini jiwa hewani, adalah jismun latif ka'annahu sirajun musya'al. Ini jisim latif, seolah-olah itu pelita musya'al yang dinyalakan, maudhu, dan diposisikan, ditempatkan fi zujajatil qalbi, di kacanya hati ini. Ini pendapat hemat saya, maksud saya, zalika syakal as-sanubari, itu adalah bentuk sanubari. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Al-mu'allak, yang tergantung ia bertempat, tergantung fis sadr, di dada. Wal hayatu, adapun hidup, adalah dau'us siraj, adalah pancaran dari pelita tadi itu. Wadammu duhnuhu, darah adalah minyaknya. Wal hissu wal harokah, indra dan gerak, rasa dan gerak, adalah nuruhu, cahayanya. Wasyahwatu, adapun dayat, hararatuhu, adalah margononya, adalah panasnya. Wal ghadab, adapun bahri ya, dukhonu, betul kan, cocoknya ada sibul memang, asapnya ya.
Jadi syahwat itu panasnya, amarah adalah asapnya. Wal quwwatu thalibah lil ghada, apa daya konsumtif tadi itu al-kainah yang ada bersemayam di hati kita, di hati adalah khadimuhu wa harisuhu. Pelayannya, wa harisuhu dan penjaganya, wa wakiluhu dan wakilnya. Wahazar ruh, adapun ruh ini atau jiwa ini yujadu terdapat pula inda jami'il hayawanat pada satwa. Ada satwa-satwa yang lain. Itu terjemahan pas kalau hayawanat itu satwa untuk membedakan dengan manusia. Wal insanu huwa jismuhu asaruhu a'rad. Ya manusia itu jisimnya, insan tadi ya, manusia dengan dua kecenderungan tadi ya. Yang nanti kalau ia menghalangi, membatasi, mengendalikan kecenderungan buruknya dan mengasah kecenderungan baiknya, itu disebut insan al-kamil. Wa asaruhu a'radun. Pengaruhnya a'rad. Gerak-gerak, gejala-gejala, kecenderungan-kecenderungan. Wa hadzal ruh la yahtadi ilal ilmi. Ya, jiwa ini la yahtadi, tidak bisa menerima petunjuk ilal ilmi, pada pengetahuan. Wala ya'rifu tariqal masnu wala haqqas sani. Juga tidak ngerti jalan ciptaan-ciptaan atau yang diciptakan itu, wala haqqas sani, juga hak-haknya sang pencipta. Jalan juga bisa bermakna aturan, ya rule. Wa innama huwa khadimun asir, dan ia tak lain adalah khadim, pelayan, asir dan tawanan. Ya mutu mati bimautil badan, dengan matinya badan. Yaitu ya ruh hewani. Mati dengan matinya badan. Lam yazid, tidak bertambah. Apabila yazidud dam, bertambah kadar darahnya. Ini tidak disebutkan karena waktu itu belum ada riset ya. Apa darah merah, sel darah merah. Apa namanya istilahnya itu? Apa? Hemoglobin ya. Sekolah berarti dulu, pasti sekolah. Nggak usah nanya Margono ya. Jadi ngajar dari kelas 3 sampai kelas 1 ya. Oke ya. Hemoglobin. Apa tadi, Hairus? Hemoglobin apa? Sel darah merah. Ya. Lupa. Ya. Dia punyanya hemoglobin. Hemoglobin. Iya, hemoglobin. Sel darah bodoh. Calon ulama Hairus ya? Oh iya. Belum. Saya belum selesai ngomong. Sudah diteruskan ya, enggak apa-apa. Iya katanya itu calon ulama. Kalau Heri betul calon ulama. Apa katanya? Apa? Minimal lagi istri. Oh iya. Minimal untuk istri. Betul itu. Ulama memang harus begitu ulama. Apabila bertambah, jika darah bertambah, maka yamtafi'u dzalika siraj, ya padamlah pelita tadi di atas sirajun musya'al maudu' fi zujadatil qalbi tadi. Bi ziyadatil hararah, karena ya sebab terlalu panas. Apabila apabila berkurang darahnya, maka yamtafi'u bi ziyadatil burudah, karena terlalu dingin, padam juga pelita tadi itu. Ini pakai keren lah ya, pakai gini ilustrasinya ini. Wamtafa'uhu sababu mautil badan. Ya, padamnya ruh itulah penyebab dari matinya badan ini. Walaisa khitabul bari, dan tidak mendapat khitab dari al-bari ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wala taklifu syari', dan tidak dibebani oleh asyari',
Kanjeng Nabi ya, maksudnya syariat itu sendiri. Lihadzar ruh, terhadap ruh ini, li'annal bahaim, jiwa. Li'annal bahaim, karena binatang, wasairil hayawanat, dan seluruh satwa, wairu mukallafin, ialah tidak dibebani agama, wala mukhotobin, dan tidak dihitob. Kenapa? Karena tidak natikoh tadi itu. Nah, tidak berakal. Biahkami syar'i, dengan hukum-hukum syara. Wal insanu innama yukallafu wa yukhotobu. Sementara manusia, al-insan adapun manusia, innama yukallafu, sungguhnya dibebani dan dihitob liajli makna akhor. Karena makna atau arti yang lain. Wajada indahu, yang ada indahu padanya, pada manusia tadi, zaidan khoson bihi, ya secara khusus. Bihi pada insan. Wadzalikal makna, yang dimaksud itu apa? An-nafsun natikoh, yang barusan kita singgung. Ya hanya manusia, alhamdulillah. Waruhul mutmainnah, dan ruh mutmainnah. Wa hadzal ruh, adapun ruh ini laisa bijismin wala arad, bukan jisim, bukan arad, li'annahu min amrillahi ta'ala. Kama qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruh min amri rabbi. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya perihal ruh, katakan itu amarnya Allah, itu udah perkara urusan. Ayat yang lain kalau tidak salah wanafakhna min ruhi, atau wanafakho, dan ditiupkan ya kepada Nabi Adam itu min ruhi. Wanafakhtu min ruhi, dan saya tiupkan dari ruh saya. Waqala, dan itu surat Isra 85. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat Fajr ayat 27 sampai 28. Wahai, ini nafsul mutmainnah. Boleh juga kita pakai bahasa nafsun natiqoh. Boleh juga pakai bahasa kolbu. Boleh pakai ruhul amri. Tadi ya, berperbedaan dari para hukama menamainya itu. Wahai jiwa yang cerdas, yang rasional, yang berpikir. Wahai jiwa yang tenang, tadi itu irji'i, kembalilah engkau. Ya Rabbi, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho kepada Tuhan, mardiyatan, lagi diridhoi. Ya, sedikit lagi ya sebelum kita nanti ulas ini. Amrul bari ta'ala, adapun urusan Allah Ta'ala adalah laisa bijismin wala arad. Ya, amarnya Allah yang dimaksud apa tadi? Ruh tadi ya. Dalam konteks ini ruh ya bukan jisim, bukan arad. Ini nanti menarik didiskusikan ya. Bal quwwatun ilahiyatun. Itu akal. Yaitu daya-daya ilahi. Misalnya al-aqlul awal, intelek pertama. Wal lawh wal qalam. Lawh ini maknanya kotak ya. Wal qalam dan pensil. Maknanya apa? Nah, ya sudah, kalian tahu itu. Atau nanti didiskusikan. Loh mahfud ya, apa yang salah sebut waktu itu? Ya itu. Ya. Sampai sekarang kolamnya Allah itu terus bergerak, mencatat terus. Artinya ngeprint Allah itu. Terus ngeprint itu ya. Dan karena memang Tuhan itu bukan pengangguran, kita jangan menganggur. Di Quran berkali-kali kita suruh punya kegiatan. Kulik malu ala makanatikum. Ini ambil. Ayo kamu kerja. Akul kullu ya'mal ala syakilati. Ayo kerja sesuai syakilah, sesuai profesi, keterampilan, sesuai yang kamu mau, yang dibebankan kepadamu. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk menentukan urusan-urusan. Nah, ini bukti bahwa kita dilarang menganggur, harus ada aktivitas. Apa ya, baik Heri maupun Ustadz Yani, apa nikah ini ya supaya enggak nganggur katanya. Pasti ke sana. Orang kenaro betul itu ya. Neo kenaro. Apa ya kegiatan ya, pasti mikirnya ke sana. Kalau Iqbal kan jualan itu, so many book katanya ini. Sebenarnya
Bukan so ya, tu yang betul ya. Terlalu banyak buku dan terlalu sedikit waktu. Tapi enggak apa-apa, yang penting jualannya. Jadi kalau ini diartikan jadi banyak buku, jadi sedikit waktu. Iya nggak apa-apa. Baguslah usahanya, itu patut kita hargai. Kan? Iklan ya. Iya. Iklan gratis ya. Literasiku ya. Literasiku. Li itu kan untuk terasi. Acan ya. Ku ya. Terasi itu Lamongan ya kan? Pakar terasi semua di sana itu. Mungkin iya. Tapi kalau mau terasi pasti terasi dari kata turos katanya. Dari kata turosi itu ya. Kita tahu mengenai lauh dan kolam dari hadis Nabi. Lauh mahfud, kolam, kemudian akal itu juga dari hadis Nabi. Hanya nanti para ahli itu ulama maknanya berbeda-beda. Bagi filosof ya logos. Ya, berbeda-beda ya. Wahyal jauharul mufradah itu jauhar tunggal. Al-mufaraqah yang terpisah lil mawad dari materi-materi, bal hiya adwa, tapi ia sinar al-mujarradah yang murni, ma'qulatun ghairu mahsusatun. Ma'qul dan tidak mahsusat. Rasional dan tidak apa kalau indera itu apa istilahnya? Sensibilitas ya. Tidak sensibel, tidak sensibility dia. Ghairu mahsusat, non indrawi. Waruh wal qalb bilisanina, ruh hati dalam bahasa kita, min qibalitil kal jawahir dari pembahasan mengenai jauhar-jauhar tadi, layak balul fasad, tidak bisa rusak. Walayat mahilu dan tidak bisa hancur, walayafna tidak pula sirna, walayamud dan tidak akan mati. Bal yufariqul badan, tapi dia berpisah saja dengan badan. Wa yantaziru dan menunggu waktu al-auda ilaih, kembali kepada Allah fi yaumil qiyamati di hari kiamat. Kama warada fi syar'i. Ya sebagaimana beredar dalam syariat, dalam syara. Berlaku ya. Wa qad sahha, maka benarlah kiranya fil ulumil hikamiyah dalam dalam filsafat ya. Fil ulumil hikamiyah betul. Dalam ilmu-ilmu kebijaksanaan yang tadi hukama maknanya para hakim. Maknanya bukan hakim ya, maknanya filosof. Dalam ilmu filsafat bil barohin dengan bukti-bukti yang pasti. Dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, yang kokoh, bil barohinil qati'ah. Karena dimaksud qat'i itu karena sudah selesai, diputus sampai di situ. Bukan pokoknya, bukan selesai model pokoknya. Siapa? Idolanya Iqbal itu bukan. Ilul ya, ilul. Saya lihat banyak loh itu di videonya, komentar-komentarnya itu. Saya nanti mau bikin 15 email dulu, nanti saya komentari semua yang panjang-panjang biar seolah-olah ada 15 orang yang mengapresiasi. Nanti terakhir kasih gambarnya Zen, pakai masker ya, atau pakai kerudung lah palsu-palsu atau apa. Bang, nikahi aku karena Allah bang. Gitu. Kemudian wadalailu al-wadihah, dan dalil-dalil yang jelas, yang terang. Bukti-bukti yang sudah konkret lah. Inna ruh an-natiq, sesungguhnya jiwa rasional atau jiwa insani tadi laisa bijismin wala arodin. Lagi-lagi bukan jisim, bukan arod. Jiwa itu yang hidup kok masih mau ditambah kehidupan lagi kan. Arod ini sebagai dampak karena adanya yang hidup.
Karena aksiden, bukan jauhar dia. Kalau tidak ada benda, mana ada bayangannya kan? Demikianlah cara kerjanya arud. Bal huwa jauharun sabit daim ghairu fasad. Sabitun daimun ghairu fasadin. Itu substansi yang tetap, langgeng, dan tidak kunjung rusak, tidak akan pernah mengalami kerusakan. Wa nahnu nastagni, saya kira ini pandangan Al-Ghazali. Wa nahnu, dan kami, ini bahasa yang sopan ya. Kami nastagni, saya kira kami nastagni, tidak perlu antakriril burhan, mengulang-ulang bukti lagi, penjelasan lagi. Enggak usah kami jelaskan lagi. Wa ta'didid dalail, dan menambah dalil-dalil, argumentasi dan enggak usah. Liannaha muqarraratun mazkuratun. Ini sudah dipaparkan lagi, diulang-ulang, sudah disebutkan. Faman arada tashihaha, barang siapa yang menginginkan memperbaiki, mentashihnya, falyarji, silahkan membeli bukunya. Falyarji, maka silakan menelaah ilal kutubil laiqah, pada kitab-kitab referensi-referensi yang sesuai bidzalikal fan, dengan disiplin itu. Fa amma fi tariqina, maka adapun dalam jalan kami, cara kami, epistemologi kami, metode kami, ya fala na'ti bil burhan, enggak usah mendatangkan bukti-bukti lagi, penjelasan lagi. Bal nu'awilu 'alal ayan, kami ya kita lebih percaya saja, lebih memprioritaskan pada al-ayan, fakta-fakta saja. Wa na'tamidu 'ala ru'yatil iman, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip iman. Walamma adafallahu ta'ala ar-ruh ila amrihi, manakala Allah merelasikan, menyandarkan siapa Allah Ta'ala ar-ruh pada ruhil amri, pada amarnya, atarotan juga di sisi lain ila izzatihi, pada keagungannya, faqala, ya maka berfirman dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan fi, pada Nabi Adam itu min ruhi, dari ruh kami. Suratul Hijr 29, waqala kulir ruh min amri rabbi, ya ruh ini dari urusan saya juga. Kok masih banyak ya? Baik, coba kita ulas sedikit. Sedikit lagi. Nah, maksudnya penjelasan ini masih kurang sedikit lagi terkait idofah. Wa qala fa nafakhna, oh ini ayat yang lain, betul. Tahrim 12. Wa qala, dan berfirman Allah, bismillahirrahmanirrahim, fa nafakhna, maka meniupkan kami fihi, pada Nabi Adam, mir ruhina, sebahagian dari roh kami. Ruh Allah maksudnya di surat Tahrim ayat 12. Allah Ta'ala, dengan Allah, ajallu min ayyadhifa ila nafsihi jisman. Ya, bagaimana Allah itu maha agung kok untuk menyandarkan zatnya itu kepada jisim, mana mungkin? Au aradun, atau arad. Karena li khissatihima wa taghayyurihima. Ya karena memang begitu. Berubah-ubah, bergerak, menetap. Ya. Wasur anti zawalihima, dan cepatnya hilang, lenyap, wafasadihima, dan pasti rusak keduanya, baik jasad maupun arad. Jisim maupun arad. Wasyari, adapun syari ini maksudnya sohibus syariah, Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ya ruh itu, jiwa itu tentara yang terorganisir, junudun mujannadah. Akhrajahul Bukhari pada hadis yang ke-3158 an Aisyah radhiyallahu anhuma. Anha ya, karena Muslim. Kenapa anhuma? Karena Sayyidah Aisyah putrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi waqala al-arwahu syuhada'un fi hawasili tuyuri khudrin. Ruh-ruh itu adalah syuhada. Ya, oh maaf, arwahu syuhada. Saya kira al-arwah tadi. Roh-rohnya syuhada itu berada di tempat-tempat penyimpanan layaknya burung-burung hijau. Iya. Maknanya apa? Sebentar. Wal arad la. Baik, kita teruskan sedikit. Wal arad la yabqa ba'da fana'il jauhar. Ya, tidak tersisa dia.
ba'da fana'il jauhar, setelah fananya jauhar. Li'annahu la yaqumu bidzatihi. Karena memang arad ini tadi sudah kita singgung tidak berdiri sendiri itu. Kalau tidak ada jauhar ya tidak ada arad itu. Kalau tidak ada benda mana ada bayangan. Ada dulu bendanya, baru nanti apa jisim apa badan atau apalah yang satu yang diadakan, maka nanti ada aradnya. Baik arad am maupun arad khos ya. Mana tadi? Mana? Wal jismu yaqbalu tahlil. Sementara jisim menerima tempat. Kama qila at-tarkib minal maddah was-surah kama huwa mazkurun fil kutub. Ya, susunan-susunan, bentukan-bentukan. Ya, itu terdiri dari maddah, materi-materi, surah, bentuk-bentuk, kama huwa mazkur sebagaimana disebutkan fil kutub dalam kitab-kitab. Falamma wajadna maka mendapati kami hadil ayat pada ayat wa akhbarul akhbar dan hadis-hadis wal barohin al-aqliyah dan penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti yang rasional. Alimna anna ruh, taulah kami bahwasanya ruh itu jauhar farad kamil, itu jauhar farad yang jauhar tunggal apa yang sempurna. Hayyun bidzatihi yatawalladu minhu salahuddin wa fasadu. Ya, ada dengan sendirinya hidup itu. Kemudian yatawalladu minhu salahuddin, yang darinya nanti berdampak, berkonsekuensi pada agama itu menjadi baik atau buruk. Waruh tabi'i, sementara jiwa tabi'i ya, natur kita itu wal hayawani dan yang hewani, jamil quwa dan seluruh energi, potensi-potensi maupun daya-daya badaniyah lainnya, kulluha min junudihi, semua dari tentaranya yang jauhar farad kamil tadi itu. Mana hadzal jauhar yaqbalu suwarul ma'lumat wa haqaiqul mawjudat. Jauhar ini menerima atau reseptif tadi ya, pada bentuk-bentuk maklumat wa haqaiqul mawjudat. Gambaran-gambaran, forma-forma yang telah diketahui maupun haqaiq, hakikat-hakikat dari wujudnya, mawjudat. Min ghairi istighali bi a'yaniha, tanpa istighal bi a'yan. Sebentar, wa ashkhosiha. Tanpa tanpa mengikut sertakan entitasnya atau materinya. Jadi dia menangkap konseptual atau boleh begitu. Ya. Min ghairi istighali bi a'yaniha, tanpa mengikut sertakan entitasnya atau adanya wujudnya ya. Wa ashkhosiha, serta sosoknya. Sosok orang yang dimaksud ya, yang terlepas dari bendanya lah. Kalau manusia ya manusia, kalau binatang ya binatang. Sosoknya, sosok saja. Fa inna nafsa qadirah, karena jiwa itu qadiratun, ialah mampu ala an ta'allama, untuk mengerti, memahami haqiqatal insaniyah, hakikat kemanusiaan, min ghairi antara, ya tanpa melihat manusia itu sendiri. Enggak usah melihat manusia sudah mengerti. Kama annaha alimatul mala. Ya betul, alimat al malaikata wasyaitin, sebagaimana ia bisa mengetahui malaikat dan syayatin ya. Di kerangkeng kebetulan Hairus, jadi enggak boleh disebutkan ini. Wa ma ihtajat ila ru'yati ashkhosya, dan tidak pula atau tanpa, lebih pas tanpa melihat sosoknya, sosok malaikat atau setan tadi. Idla yanaluhuma hawasu aktsarin nas, yang itu semua layana luma tidak terjangkau oleh indera kebanyakan manusia. Tidak terjangkau oleh indera kebanyakan manusia. Kelihatannya sampai di situ ya. Wa qala qaumun minal mutasawwifah wallahu a'lam. Sebenarnya tinggal sedikit lagi karena sudah dilalui ya. Bagaimanapun masa depan itu lebih cepat meskipun masih lama. Baik, coba kita, bagaimana sih misteri diri ya, jiwa dan ruh ini?
sebelum kita menggarisbawahi 3 poin tadi, sedikit lagi lah ya, nanti kita diskusikan saja. Nih, beberapa teman sudah ngantuk karena kebanyakan. Ada orang berkata begini. Baik, tadi ruh, kita mulai saja dari ini. Kita ini punya perjanjian, teori misak dengan Allah ya. Sebelum kita lahir ada perjanjian apa? Sebelum kita ke dunia itu loh. Allah bertanya, alastu birabbikum. Ketika kita masih ruh. Belum ada dunia, belum jasad, ini belum ada semuanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bisa kita katakan begini. Misalnya ditanya, berapa sih jumlah orang Islam di dunia ini? Coba kita jawab pakai fikih ya. Ya 1,2 miliar itu setidaknya. Tapi karena fikih berdasarkan mazhab-mazhab tertentu yang mengklaim mazhabnya sendiri paling benar, kelompoknya sendiri, yang Syiah ya Syiah, yang Khawarij misalnya. Maka yang Islam cuma sedikit bagi mereka. Yang tidak Islam siapa sih? Yang tidak Islam itu nafsu. Yang tidak Islam itu akal. Yang tidak Islam itu kesombongan atau ego. Tapi ruh kita Islam semua. Kalau ditanya kepada para sufi, orang Islam, ya semua ini Islam. Sudah bersaksi semua ke Allah itu. Secara rohani ya kan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi mohon maaf ya, pada diri orang non-muslim ada nurnya Allah di situ. Wa nafakhtu min ruhi, ada ruhnya Allah di situ. Kenapa kita mempersetankan mereka, menyakiti mereka ya kan? Nah, kalau melihat itu kita tidak akan tukaran, kita tidak akan berantem dengan orang. Itu ngapain berantem? Tapi tetap juga ya penting ya bahwa ilmu-ilmu kesaktian apa tetap diperlukan, khawatir nanti kan. Nah, tetap diperlukan. Ngapain berantem? Sekarang siapa orang yang kita anggap paling buruk lah itu? Orang membuli siapalah habis-habisan misalnya. Diktator. Siapalah yang jadi objek bulian? Presiden misalnya atau gubernur atau siapa? Pada diri mereka ada Nur Muhammad. Setidak-tidaknya ada logos. Sekurang-kurangnya Allah telah meniupkan ruhnya juga ke mereka itu. Kenapa harus kita? Saya teringat puisinya siapa itu? Al-Hallaj ya, yang keren juga soal itu. Yang lagu yang populer di sini itu loh, bagaimana itu? Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Aku melihat Tuhanku bukan dengan mata ini, tapi dengan mata Tuhan. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Fakultu, setelah aku bertemu dengan Tuhan itu, memandang Tuhan itu, man anta? Kamu siapa? Qala anta. Dia menjawab, ya aku ini kamu. Falaisa lil aini minka ainun, atau falaisa lil aina minka aina. Artinya Tuhan tidak di mana-mana. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah di mana? Itu pertanyaannya yang salah. Mana Allah? Itu pertanyaannya salah itu. Karena Allah itu bukan aina. Aina itu bagi mata ini, bagi mata zohir ini. Bagi mata hatin yang ra'aitu rabbi bi'aini. Tidak ada aina itu. Coba Anda kalau mata terbuka terhalang oleh tembok, dayat misalnya kan. Tapi kalau matanya ditutup, tembus ke mana? Yang ditinggal menikah oleh pacarnya itu. Tembus ke Indramayu dia. Tembus ya? Iya. Jangan bohong ya. Yang di warkop itu loh. Iya. Walaisa aina bihaitsu anta. Dan aina itu pokoknya aina itu bukan Allah itu. Sekarang Allah itu mana? Ya bukan ini semua. Tidak ada hukum ruang waktu bagi Allah itu. Tapi tidak satu pun tidak diliputi oleh Al-Muhid, Allah yang maha meliputi itu. Itu kan dalam tawasin itu kan nanti menjadi teori hulul ya. Teori hulul itu. Ana man ahwa wa man ahwa ana.
Aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Fa idza absortani absortahu wa idza absortahu absortana. Nahnu ruhani halalna badanan. Dia yang kucintai, ana man ahwa. Aku adalah dia. Maksudnya aku adalah Allah yang kucintai. Allah yang kucintai itu adalah aku. Ana man ahwa wa nahwa ana. Kami adalah dua ruh, dua entitas yang halalna. Lalu jadi teori hulul nanti. Menempati satu badan. Dulu pernah kita kaji ya bersama Pak Habib Hilal itu di sini. Faida absortani, kalau kau melihat aku, absortahu, kamu nampak dia. Waida absortahu, kalau kamu mandangnya, absortana, kamu akan melihat kita. Langsung dieksekusi mati itu ya. Itu kalau saya membaca puisi itu, saya enggan menulis puisi. Karena hemat saya, tiba-tiba puisi-puisi jadi jelek semua. Ini saya penyair loh ya, dulu. Dulu Ustadz Yani, dulu. Saya penyair dulu. Dan saya punya karya. Makanya saya sudah males lah. Terutama setelah menikah juga rupa-rupanya istri kita juga tidak butuh puisi. Terus ngapain? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Salah satu ciri pribadi muslim yang baik apa? Dia tinggalkan yang tidak ada gunanya. Yang ngarang puisi, apa gunanya? Emang puisi bikin kenyang. Ya. Tapi tidak apa-apa. Atau ada teman kita penyair keren lah itu yang. Penyair yang sastrawan bagus itu silahkan diteruskan. Saya kira coba membaca puisinya Robi'atul Adawiyah itu. Aku mengenal cinta itu setelah aku mencintaimu Tuhan, katanya. Itu keren sekali lah ya puisi-puisi itu. Makanya nanti orang salah paham. Karena apa? Ya sudah menyatu. Apa kalau Ibnu Arabi itu ya nasud dan lahud ya. Jadi lahud kita ini nasudnya Allah ke manusia gitu. Dan nasud kita adalah kita membuang nasud itu yang tadi kita katakan. Maka di sini ada ruh insani tadi ya, karena jiwa ini rindu, kita jiwa ini punya kerinduan kepada asal usul kita, yakni kepada Allah itu. Dan itu nanti yang kasaf, yang disingkap supaya menggapai ilmu laduni itu, dan ruh insani tadi ya. Tadi sudah dipaparkan kalimat-kalimatnya, kemudian Syamsul Qadir juga rahimahullah ya, Syamsul Qadir Jilani Sultanul Aulia. Kalau saya di situ saya pasti membela Allah gitu. Ya memang itu pernyataan gurunya sendiri lah ya. Ada memang orang-orang belum siap, belum mampu itu. Mungkin di sini hanya perlu digarisbawahi mengenai sebutan atau penamaan nomenklatur yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya maknanya itu koheren. Wal makna wahid ya, la khilafa fihi. Perbedaan sebutan apa nafsun natiqah, jiwa insani. Kita juga sudah saya kelihatannya membuka beberapa kamus ya kemarin atau kapan untuk melengkapi penjelasan ini. Coba sebentar ya saya. Mengenai jisim, mengenai arad itu. Oh ya, ini ada teman-teman bisa melacak penjelasannya di beberapa kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ya. Ada penjelasan tentang itu juga. Karena memang ini istilah filsafat. Tapi penamaan ini penting ya, penamaan ini penting.
Jangan sampai ini istilah para ilmuwan. Jadi ini berdasarkan perspektif para ilmuwan, para ahli al-bahithun tadi itu, bukan bahasa yang bahasa kita. Misalnya begini, kalau pakai bahasa bisa kacau. Contohnya, apa sih hukumnya orang yang akala fi nahari Ramadan nasian? Orang yang makan siang hari di bulan Ramadan nasian, karena lalai. Itu kalau dimaknai bahasa, itu menurut ulama, jumhurul fuqaha tidak membatalkan puasa. Tapi bagi ulama Indonesia membatalkan puasa karena nasian adalah nasi. Gitu ya. Nah, itu akan sungguh-sungguh akan membatalkan puasa nanti. Ini istilah teknis apa tadi yang i'tibarat al-mukhtalifah ya. Ya, keyword itu. Saya kira itu saja, mari kita diskusikan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum nanti, kayaknya ini berikutnya besok saja ya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.